Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berziarah ke makam Haji Abdul Ghani, ayah dari guru sekumpul. Makam beliau terletak di seberang Masjid Al-Karomah Martapura. Jika kalian berada di Masjid Agung Al-Karomah, kalian hadap ke jalan raya. Nanti di sebelah kanan masjid ada jalan Demang Lahman, yang banyak pohon dan orang berjualan. Lurusan jalan Demang Lahman itu menyeberang jalan raya, ada jalan Kurnia Pasayangan. Kalian masuk saja ke jalan itu sampai habis jalan, sekitar 200 meter, kalian akan melihat komplek pemakaman, disitulah letak makam beliau. Haji Abdul Ghani sewaktu muda terkenal sederhana, namun soleh dan rajin beribadah. Beliau bekerja di penggosokan intan dekat Masjid Al-Karomah. Setiap hendak azan, biasanya terdengar rekaman lantunan bacaan ayat suci Al-Quran yang menandakan sebentar lagi memasuki waktu zuhur, biasanya para pekerja istirahat. Para pekerja lain kebanyakan menggunakan waktu istirahatnya untuk tidur, ada pula yang ke warung. Berbeda dengan pemuda yang satu ini, dia berwudu dan ke masjid untuk itikaf sambil menunggu waktu sholat. Beliau juga terkenal sangat waro. Apabila beliau makan di warung, beliau berakad terlebih dahulu. Saya beli makan dan minumnya dengan harga sekian. Baru beliau mengambil makanan tersebut. Setelah itu dia masih meminta izin kepada penjual dengan mengatakan saya pinjam piring dan gelas dan sendoknya dulu untuk makan. Dia sangat menjaga dan memastikan bahwa yang masuk ke dalam perut harus benar-benar halal. Beliau menikah dengan seorang wanita yang bernama Masliyah, anak dari Haji Mulia dan Hajjah Sofiyah. Hajjah Sofiyah adalah saudara dari Anang Kacil, tempat Haji Abdul Ghani bekerja menggosok intan. Setelah lebih dari 1 tahun, lahirlah seorang anak yang bernama Kusyairi, yang mana kelak anak ini menjadi seorang ulama besar dan berganti nama menjadi Muhammad Zaini atau lebih dikenal sebagai guru sekumpul. Sekitar tahun 1944, beberapa tahun setelah pernikahan, beliau mencoba untuk perantau ke Jakarta mengikuti sepupunya. Sekitar 3 bulan berlalu, beliau rindu dengan keluarga di kampung, kemudian pulang kembali ke Martapura. Namun saat pulang, beliau harus menerima cobaan anak beliau yang masih kecil, yaitu Ahmad Ghazali, meninggal karena terserang demam berdarah. Itu adalah sekilas kisah Haji Abdul Ghani sewaktu muda. Selama beliau berumah tangga, beliau sangat mendidik kepada anak dan istri dengan didikan yang ketat dan penuh adab. Salah satunya adalah sewaktu guru sekumpul masih kecil, Haji Abdul Ghani selalu membekali guru sekumpul dengan minyak tanah yang dimasukkan ke dalam botol kecil. Setelah sampai di rumah guru mengaji, minyak tanah tadi dituangkan ke dalam lampu milik sang guru. Bukan hanya mendidik anak untuk beradab dengan guru, beliau juga sangat ketat dalam mengawasi anak. Seringkali beliau mengikuti guru sekumpul muda dari kejauhan untuk memastikan bahwa benar-benar pergi ke tempat guru mengaji, bukan pergi bermain. Pernah suatu ketika ada keluarga beliau yang mengajak guru sekumpul yang waktu itu masih sekitar umur 7 tahun untuk pergi ke bioskop. Haji Abdul Ghani sangat berat untuk mengizinkan, namun karena sang keluarga tadi terus memohon, Haji Abdul Ghani pun mengizinkan. Sesampainya di bioskop, mereka membeli karcis dan duduk menunggu film dimainkan. Tidak berapa lama, lampu bioskop padam. Tak lama setelah itu ada pengumuman bahwa bioskop tidak jadi dimainkan karena listrik mati. Beberapa hari kemudian ada pengumuman bahwa bioskop roboh. Haji Abdul Ghani bukan seorang ulama yang pandai mengajari anaknya ilmu atau kitab. Beliau hanya seorang ayah biasa. Jadi yang banyak beliau ajarkan kepada guru sekumpul adalah pelajaran bilhal, yaitu mendidik sesuatu dengan perbuatan secara langsung. Suatu hari ketika Haji Abdul Ghani dan guru sekumpul ke sawah, mereka memasang perangkap ikan. Sepulangnya dari sawah, mereka mendapatkan ikan yang lumayan dari hasil perangkap ikan tadi. Kemudian mereka pulang dengan gembira. Sesampainya di sebuah jembatan kecil, ada seseorang yang menghadang mereka dan mengambil ikan tersebut dari tangan guru sekumpul. Kemudian pria itu lari. Mereka hanya bisa terdiam dan termenung sesaat. Kemudian Haji Abdul Ghani berkata kepada guru sekumpul, "Nang, ingatkanlah ini bukan perbuatan makhluk." Beliau mengingatkan agar segala sesuatu yang berlaku sudah ditakdirkan, sehingga tidak perlu marah, terima segala sesuatu dengan ridho. Kemudian mereka pun pulang dengan tangan kosong. Haji Abdul Ghani membina rumah tangga penuh dengan perjuangan di tengah ekonomi yang sulit. Mereka pernah makan sebungkus nasi dibagi orang 4 agar satu rumah sama-sama bisa makan. Pernah pula hanya makan batang pisang muda yang dimasak dengan garam, dan itu terjadi sampai bertahun-tahun. Pernah suatu ketika, Haji Anang Kacil, yaitu pemilik penggosokan intan tempat beliau bekerja, berpesan kepada Haji Abdul Ghani bahwa dia akan pergi ke kota Solo dan meninggalkan sebongkah intan yang masih mentah. Haji Abdul Ghani diminta untuk mengolah intan tersebut kemudian nanti dijual.
Setelah beberapa hari, beliau terpikir apa maksud dari intan tersebut, apakah hanya menitip untuk minta dijualkan, ataukah nanti dibagi hasil. Namun karena ini amanat, beliau pun mengerjakan intan tersebut. Setelah dipoles, intan dijual dan menghasilkan uang. Lalu dibelikan lagi ke intan mentah, dipoles lagi sampai jadi, kemudian dijual lagi dan menghasilkan uang. Begitu seterusnya hingga banyak menghasilkan keuntungan. Saat seperti inilah keimanan beliau diuji di dalam keadaan ekonomi rumah tangga yang sulit. Beliau menjalankan sebuah bisnis yang sangat menguntungkan, namun beliau tidak berani menyentuh keuntungan tersebut sepeser pun. Beliau hanya mencatat keuntungan tersebut di pembukuan. Dan keadaan ini terus berjalan hingga 7 tahun lamanya. Sampai suatu hari Haji Abdul Ghani sakit parah sekitar 3 bulan lamanya hingga tidak bisa bekerja, beliau tidak berani meminta uang tersebut. Untungnya sang istri punya keahlian membuat kue dan menjajakan kue tersebut ke warung-warung. Hasil dari penjualan kue inilah yang digunakan untuk menghidupi keluarga. Di dalam keadaan sakit yang parah inilah, beliau didatangi oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan membimbing batin Haji Abdul Ghani secara ruhani. Meskipun sedang sakit, pengawasan beliau kepada guru sekumpul yang masih muda tidak pernah longgar. Pernah suatu ketika, guru sekumpul memotong bambu dan bambu tersebut diisi dengan bulu ayam untuk dijadikan bulu tangkis. Kemudian beliau bermain sendiri di dinding. Tidak lama setelah itu, Haji Abdul Ghani datang dan marah. Beliau berkata, jangan membuang-buang waktu. Daripada bermain yang tidak ada hasilnya, lebih baik belajar. Follow akun TikTok Sirwalasma untuk video ziarah dan kisah wali lainnya. Ajar. Pernah suatu ketika Haji Abdul Ghani duduk di teras rumah, sedangkan guru sekumpul di jendela sambil memperhatikan pohon pisang yang sedang berbuah masak. Kemudian datang seekor kera, memetik buah pisang tersebut dan memakannya. Secara spontan, guru sekumpul mengacungkan jari telunjuk dan menurunkan jari telunjuknya ke bawah sebagai isyarat untuk menyuruh kera tersebut turun. Namun, yang terjadi saat itu, kera tersebut malah terjatuh ke tanah. Haji Abdul Ghani pun kaget melihat kejadian tersebut. Sejak saat itu, Haji Abdul Ghani tidak pernah lagi menegur dan berlaku ketat terhadap guru sekumpul, karena Haji Abdul Ghani mengetahui bahwa guru sekumpul sudah mulai memiliki keistimewaan. Menandakan bahwa didikan secara zahir sudah berhasil dan tinggal membimbing batiniyahnya. Dan dari umur sekitar 12-an tersebut, guru sekumpul sudah mulai bisa mendengar ucapan dari berbagai macam tumbuhan dan hewan yang memperkenalkan diri mereka serta memberitahukan kegunaan mereka masing-masing. Beliau berpesan kepada guru sekumpul agar jangan menghiraukan hal tersebut, itu hanya ujian semata. Tujuan sebenarnya adalah Allah. Apabila fokus kepada rahasia tumbuhan dan binatang, ujung-ujungnya hanya akan menjadi tabib, bukan kekasih Allah. Sejak umur 12 tahunan, Haji Abdul Ghani membiasakan guru sekumpul untuk beribadah tengah malam. Karena salah satu ibadah yang paling disukai Allah adalah ibadah tengah malam. Pada tahun 1961, Haji Anang Kacil kembali ke Martapura. Haji Abdul Ghani datang ke rumah Haji Anang Kacil untuk menyerahkan catatan dari hasil penjualan intan yang dijalankan 7 tahun lalu beserta uangnya tanpa dikurangi sedikit pun. Melihat hal tersebut, Haji Anang Kacil kaget dan terharu sebab waktu itu beliau memang berencana ingin meninggalkan intan tersebut untuk modal usaha Haji Abdul Ghani. Hanya saja beliau lupa mengatakan. Kemudian semua uang hasil dari menjalankan usaha intan tadi pun diberikan semuanya kepada Haji Abdul Ghani karena memang niat awal untuk Haji Abdul Ghani. Mulai sejak saat itulah, terjadi perubahan drastis pada ekonomi Haji Abdul Ghani. Beberapa waktu berlalu setelah guru sekumpul lulus dari Pondok Darussalam, beliau dipanggil oleh Kiai Haji Seman Mulia, Kiai Haji Anang Syarani Arif, dan Kiai Haji Abdul Qadir Hasan. Mereka meminta agar guru sekumpul mengajar di Pondok Pesantren Darussalam. Beliau tidak menjawab terlebih dahulu, beliau pulang dan meminta izin kepada orang tua beliau untuk memutuskan. Secara umum, tentu orang tua senang ketika anaknya dapat tawaran untuk mengajar. Kemudian Haji Abdul Ghani berpesan kepada guru sekumpul. Selama ini kita masih bisa makan saja kan? Masih punya baju pakaian saja kan? Tanya beliau. Kemudian dijawab inggih oleh guru sekumpul. Lalu Haji Abdul Ghani berpesan, mengajarlah karena Allah, mengajarlah dengan ikhlas, jangan mengajar agar bisa makan enak, jangan mengajar agar bisa berpakaian bagus. Jika kamu siap, kamu boleh mengajar. Itulah pesan beliau kepada guru sekumpul. Dan itu sangat membekas di dalam ingatan guru sekumpul. Sehingga ketika guru sekumpul jadi pengajar di Darussalam, beliau banyak menggunakan uang gaji beliau untuk membantu para murid yang kekurangan. Beliau sering membelikan pakaian, makanan, dan kitab kepada murid-murid beliau. Pada sekitar tahun 1964, guru sekumpul berkunjung ke Pulau Jawa untuk berziarah dan berkunjung kepada beberapa ulama terkenal di sana.
Selama di Jawa, guru sekumpul banyak mendapatkan ijazah kitab dan tarikah, salah satunya dari Kiai Falak Bogor yang mengijazahkan 28 tarekat. Sepulang dari Pulau Jawa, guru sekumpul mengalami perubahan. Guru sekumpul lebih banyak mengurung diri untuk berkhalwat dan mengurangi untuk bertemu dengan manusia. Beliau hanya keluar ketika mengajar di pesantren Darussalam. Selebihnya beliau mengurung diri. Saat itu Haji Abdul Ghani membuatkan sebuah kamar dengan ukuran 3 kali 3 meter dan di dalamnya dibuat lagi sebuah kamar kecil yang hanya muat untuk sajadah untuk guru sekumpul berkhalwat. Guru sekumpul banyak berzikir mengamalkan zikir yang diijazahkan oleh para ulama di Pulau Jawa. Pada saat itu guru sekumpul mampu berzikir 24.000 dalam sehari semalam. Karena saking banyaknya berzikir, akhirnya beliau mengalami efek samping, beliau jadi mudah marah. Seperti yang guru sekumpul katakan sendiri, bahwa orang yang banyak berzikir efek sampingnya adalah hawa panas dan mudah emosi. Hanya saja, emosi di sini dalam makna positif. Karena orang yang banyak berzikir akan merasa dekat dengan Allah, sehingga perbuatan dan tingkah lakunya akan merasa diawasi oleh Allah. Begitu pula ketika dia melihat tingkah orang lain. Apabila melihat seseorang berbuat dosa dan maksiat, secara tidak sadar dia tidak bisa menahan diri untuk menegakkan hukum Allah. Salah satunya adalah dengan menegur dan memarahi orang tersebut agar tidak berbuat sesuatu yang dibenci Allah. Begitulah keterangan guru sekumpul. Dan pada saat itu beliau mengalami hal itu. Akibatnya banyak orang yang takut kepada guru sekumpul, bahkan para murid di Darussalam menghindar apabila melihat guru sekumpul karena takut dimarahi. Haji Abdul Ghani sampai menanam sayuran di sekeliling rumah beliau agar para tetangga tidak lewat di samping rumah beliau karena takut apabila ada warga yang tidak menutup aurat lewat di dekat rumah beliau akan dimarahi oleh guru sekumpul. Melihat hal ini terus berlangsung, Haji Abdul Ghani merasa tidak enak hati. Karena agama ini ditegakkan bukan hanya sekedar dengan amar ma'ruf nahi munkar, tapi juga disertai dengan kasih sayang supaya ilmu dan ajaran agama menjadi rahmatan lil alamin. Karena jika guru sekumpul hanya kebanyakan menegur kesalahan orang, akibatnya orang akan banyak yang menjauh dan dakwah tidak akan lancar. Lalu Haji Abdul Ghani dengan lemah lembut mengatakan bahwa ini adalah efek samping dari kebanyakan berzikir, harus dikurangi berzikir dan ditambah dengan solawat karena solawat bersifat dingin. Solawatlah yang akan meredam efek samping dari hawa panas ketika kebanyakan berzikir. Dengan kata lain, Haji Abdul Ghani lah yang berperan penting dalam memindah guru sekumpul dari makom zikir kepada makom solawat. Kemudian mulai saat itu guru sekumpul banyak bersolawat, terutama solawat Dalailul Khairat. Beliau bisa khatam semua hizib 2 kali dalam sehari pada saat itu. Hasilnya, guru sekumpul mendapat banyak perubahan. Beliau menjadi lemah lembut dan penuh kasih sayang dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Banyak hijab-hijab dan pintu marifat terbuka dan banyak ilmu rahasia yang beliau dapatkan semenjak memperbanyak solawat. Dan orang pun semakin banyak yang sangat sayang kepada beliau. Bahkan beliau menjadi guru idola di pesantren Darussalam. Ketika guru sekumpul mengajar, bukan hanya murid di kelas beliau yang mendengarkan. Murid dari kelas tetangga pun banyak yang mengerumuni kelas yang beliau ajar karena para murid sangat suka mendengarkan penjelasan dan pelajaran dari beliau. Semua itu tidak lepas dari peran Haji Abdul Ghani. Kemudian sekitar tahun 1972, Haji Abdul Ghani mengalami sakit parah dan stroke. Guru sekumpul sangat berbakti kepada sang ayah. Guru sekumpul selalu melayani dan merawat Haji Abdul Ghani dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Bahkan, pernah beberapa kali guru sekumpul meliburkan pengajian di majelis beliau untuk merawat sang ayah. Kemudian sekitar 6 tahun mengalami sakit dan stroke, Haji Abdul Ghani berpulang menemui sang pencipta di tahun 1978. Di dekat jendela kubah Haji Abdul Ghani ada makam ibu beliau, yaitu Nini Salbiah. Seorang waliullah wanita yang juga berperan dalam mendidik guru sekumpul waktu kecil. Salah satu karomah beliau adalah ketika ada seseorang yang meminta untuk didoakan, Nini Salbiah selalu berdoa dengan doa yang sama. Apapun hajat orang selalu didoakan dengan doa tersebut. Lalu ada yang penasaran dan memberanikan diri untuk bertanya, kenapa selalu memakai doa tersebut? Kata Nini Salbiah, apabila aku membaca doa ini, Rasulullah hadir di hadapanku. Apabila Rasulullah sudah hadir, maka Rasulullah lah yang akan menyampaikan doa tersebut kepada Allah. Untuk kisah Nini Salbiah lebih banyak, bisa dilihat di video sebelumnya yang sudah diupload ketika ziarah makam Nini Salbiah. Itulah sekilas kisah tentang beliau yang bisa diceritakan pada video ziarah kali ini. Semoga bisa mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Sampai di sini dulu perjalanan kita.
Semoga bisa kembali berziarah di lain waktu dan di lain tempat, dalam keadaan sehat dan banyak duit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.